Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Oke, kembali lagi dengan Bu Risma. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem ekspresi dengan konten laboratorium virtual sistem ekspresi. Oke, langsung saja ke praktikumnya. Di sini kita masuk ke praktikum yang pertama, yakni praktikum kulit. Nah, ini ya. Oke, di sini kita diminta untuk menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada kertas kulkas dan air tawar. Ini dan air tawar. Oke, lanjut ke praktikumnya. Nah, perhatikan orang yang sedang melompat-lompat di samping. Tunggu hingga orang itu berkeringat. Tunggu hingga anak itu berkeringat ya. Kalian perhatikan. Nah, lama-kelamaan sudah berkeringat. Nah, kemudian ambil kertas kulkas yang telah diberi label A dan letakkan di muka yang terdapat keringat. Kemudian, perhatikan perubahan yang terjadi pada kertas kulkas A. Oke, nah, itu terjadi warna, sedikit perubahan warna ya, yang semula biru menjadi ungu. Kemudian, kita melakukan hal yang sama pada kertas kulkas B dan dimasukkan ke dalam air tawar. Oke, kalian perhatikan apa yang terjadi. Wow, ternyata warnanya berubah. Warnanya menjadi ungu juga, yang berarti apa? Bahwa keringat itu mengandung komponen H2O atau air. Yang dibuktikan dengan apa? Kertas kulkas yang ditempelkan pada wajah berubah menjadi warna ungu dan kertas kulkas yang dicelupkan di air tawar juga berubah menjadi warna ungu. Jadi sama-sama mengandung apa? H2O atau air. Oke. Kita lanjut ke praktikum yang kedua, yakni praktikum pada paru-paru. Nah, kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Ada gelas kimia ukuran 100 ml, kemudian sedotan, sendok, air, dan kapur. Oke, kita masuk ke praktikumnya. Nah, kita mengambil 2 sendok kapur tahu dan dimasukkan ke dalam air tawar atau air jernih. Oke, 2 sendok ya. Oke, kemudian mengambil sedotan dan sedotannya ditiup oleh anak yang ada di samping. Nah, coba kalian perhatikan apa yang akan terjadi. Kita perhatikan terlebih dahulu bahwa airnya ini semula berwarna apa? Jernih dan terdapat endapan kapur tohor. Kemudian ketika ditiup akan berubah menjadi apa ya? Oke. Nah, airnya berubah menjadi baru. Yang berarti apa? Berarti kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, dibuktikan dengan adanya apa? Adanya gelembung-gelembung itu. Nah, gelembung itu yang mana airnya sebelum jadi jernih menjadi baru. Oke, paham ya? Kita lanjut ke praktikum yang kedua di organ paru-paru, yakni meniup kaca. Coba ini juga kalian praktikan ya di depan kaca, kita meniup kaca yang lama. Nah, ternyata lama-kelamaan kacanya akan menjadi basah yang disebabkan oleh hembusan nafas kita atau saat kita meniup. Nah, berarti apa? Berarti kita mengeluarkan H2O atau uap air. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke organ yang ketiga, yakni organ hati. Jadi kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada 2 tabung reaksi, kertas saring, kemudian corong, kemudian gelas ukur, pipet tetes, kemudian larutan barium klorida atau BaCl 10%, kemudian reagen faucet, dan yang terakhir ada sampel urin.
Oke, kita masuk ke praktikumnya ya. Nah, kita mengambil pipet tetes dan letakkan di atas urin untuk mengambil urin dan memasukkan urin ke dalam gelas ukur. Nah, kemudian urinnya dituangkan di tabung reaksi A. Oke, kemudian mengambil larutan barium klorida dan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Nah, diukur dulu. Setelah itu dituangkan ke tabung reaksi A. Oke, selanjutnya kita campur. Kita kocok atau kemungkinkan agar tercampur. Oke, selanjutnya ambil kertas saring dan diletakkan di atas corong. Oke, selanjutnya tuangkan cairan yang ada di dalam tabung reaksi A dan perhatikan apa hasilnya ya. Nah, coba perhatikan. Kemudian, nah terjadi endapan di kertas saringnya kan. Kemudian kita mengambil larutan faucet, kemudian diteteskan di atas corong sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Nah, perhatikan dulu apa yang terjadi. Nah, terjadi perubahan warna berarti bahwa urin kita mengandung pigmen warna yang merupakan komponen bilirubin. Jadi dibuktikan dengan apa? Dengan kertas saring yang berubah menjadi warna hijau yang semula berwarna putih bersih. Oke, kita lanjut ke praktikum yang terakhir, yakni ada ginjal. Jadi kita siapkan alatnya terlebih dahulu, alat dan juga bahannya. Ada 1 gelas ukur, kemudian pembakar bunsen, kemudian letak tabung reaksi beserta tabung reaksinya, kemudian kita tetes, kemudian korek api, 2 sampel urin, dan larutan benedik. Oke, kita langsung ke praktikumnya ya. Nah, ambil pipet tetes, kemudian mengambil urin yang mana? Yang sampel urin A. Oke. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Diukur sebanyak berapa? 2 mili. Oke, sudah. Nah, kemudian gelas ukur, urinnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi A. Gelas ukurnya diambil yang sudah berisi urin. Oke, sudah. Kemudian mengambil larutan benedik dan diteteskan pada tabung reaksi sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Kemudian dihomogenikan atau dicampurkan antara urin dan juga larutan benedik. Oke, berubah warna kan itu. Oke, kemudian ambil korek api untuk menghidupkan pembakar bunsen. Oke, sudah. Kemudian ambil tabung reaksi A dan letakkan di atas pembakar bunsen untuk dipanaskan. Oke. Nah, sudah terjadi perubahan warna bukan? Nah, sudah terjadi perubahan warna bukan? Nah, kemudian dikembalikan di tabung reaksi, di tabung reaksi. Oke, kemudian mengulangi hal yang sama pada sampel urin B.
diukur dulu di dalam kelas ukur, kemudian dituangkan pada tabung reaksi, kemudian mengambil larutan benedik, diteteskan sebanyak 5 tetes, kemudian dihomogenikan, kemudian dipanaskan di atas pembakar sen. Nah, kemudian lihat apa perubahan warna yang terjadi. Nah, jadi perubahan warna antara sampel urin A dan sampel urin B. Oke, kemudian kita kembalikan ke lambung. Nah, oke, coba anak-anak coba adik-adik perhatikan. Nah, di sini terdapat warna hasil uji glukosa. Jika berwarna biru, yang berarti mengandung glukosa normal. Kemudian jika berwarna hijau, kekuningan atau keruh, kandungan glukosanya sekitar 0,5 sampai 1%. Kemudian jika berwarna kuning keruh, itu berarti kandungan glukosanya sebanyak 1 sampai 1,5%. Kemudian jika berwarna coklat atau jingga, berarti mengandung glukosa 2% sampai 3,5%. Dan jika berwarna merah bata, berarti kandungan glukosanya tinggi, lebih dari 3,5%. Nah, coba kita perhatikan sampel urin yang sudah kita panaskan tadi, yang sudah mendapatkan perlakuan. Nah, sampel urin A yang berarti apa? Berarti normal, kandungan glukosanya normal. Sedangkan sampel urin B ini berarti menandakan bahwa kandungan glukosanya tinggi, lebih dari 3,5%, karena berwarna merah bata. Oke, dapat dipahami? Oke adik-adik, jadi itu tadi adalah laboratorium virtual sistem ekspresi. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, atau kalian juga bisa mendownload di Play Store dengan nama Virtual Lab Sistem Ekspresi. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!